Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kurniawan dengan NIM 7311422073 dari Prodi atau Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu manfaat dari mempelajari literasi digital dan kemanusiaan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk memenuhi penugasan terstruktur ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Ibu Ratih Ayu Pratiwinindya, SPD, MPD. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang subbab pembahasan pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama yaitu definisi dari literasi digital, yang kedua tentang era 5.0, untuk yang ketiga 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yang keempat manfaat mempelajari literasi digital dan kemanusiaan, kelima dampak positif dari literasi digital, dan yang terakhir tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang poin pertama, apa itu literasi digital? Jadi, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan suatu media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cermat, cerdas, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan suatu kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan secara kognitif dan teknikal. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih itu tentang era 5.0. Jadi, Society 5.0 merupakan suatu konsep yang dapat mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia itu akan hidup secara berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Nah, Society 5.0 juga merupakan suatu gambaran masa depan di mana teknologi itu digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup bagi kita semua, dan membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Nah, bagi generasi muda ini merupakan tantangan dan peluang untuk berperan aktif dalam mengarahkan perjalanan pada masa depan nanti. Baik, untuk 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, di sini saya akan menjelaskan terdiri dari 8 elemen. Yang pertama, kultural, yaitu pemahaman tentang ragam konteks pengguna di dalam dunia digital. Untuk yang kedua, elemen kognitif, jadi yaitu daya pikir dalam menilai suatu konten. Untuk yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja tentang jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif, yaitu melakukan sesuatu hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi suatu konten. Dan yang terakhir, bertanggung jawab secara sosial. Nah, untuk topik pembahasan yang selanjutnya ini kita akan membahas dari apa sih manfaat mempelajari literasi digital. Nah, di sini ada 7 manfaat yang saya akan bahas. Untuk poin pertama yaitu dapat menghemat waktu. Dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital saat ini. Contoh, apabila mendapatkan suatu penugasan dari dosen maupun guru untuk mencari informasi tertentu melalui kemampuan literasi digital dapat mempermudah dalam mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi keperluan tugas. Nah, kecepatan dalam menemukan informasi tersebut tentu juga dapat menghemat waktu. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelajar maupun mahasiswa saja, tetapi juga pelayanan online yang menyelenggarakan layanannya secara online
sehingga tidak perlu datang mengunjungi pelayanan tersebut secara langsung. Untuk yang kedua, kita dapat belajar lebih cepat. Nah, contohnya kita mendapatkan sama yang kayak tadi, penugasan dari guru ataupun dosen untuk mencari dan menemukan definisi dari istilah-istilah tertentu. Hal tersebut akan terasa sulit apabila kita harus mencarinya di glosarium berbentuk cetak. Nah, maka dari itu akan lebih cepat apabila dengan memanfaatkan platform online seperti halnya Google yang menyediakan definisi istilah-istilah tersebut. Nah, untuk manfaat yang ketiga, dapat menghemat uang. Pada era yang serba canggih seperti sekarang ini, biasanya ditemukan aplikasi khusus yang berisi mengenai perbandingan diskon dalam sebuah produk. Aplikasi tersebut apabila digunakan secara cermat, tentu dapat menghemat pengeluaran kita dalam usaha membeli produk tersebut. Untuk manfaat yang keempat, selalu up to date. Nah, kemudahan mendapatkan suatu informasi dari berbagai media manapun membuat siapapun tidak akan pernah ketinggalan zaman untuk mengetahui berita terbaru atau dapat disebut up to date. Nah, saat ini banyak sekali kan fitur di media sosial, khususnya aplikasi berita yang dapat menyembunyikan lonceng notifikasi jika berita tersebut muncul. Untuk manfaat yang kelima, kita dapat mengenal ciri-ciri situs atau konten palsu. Jadi, literasi digital ini menuntut kita untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas. Dalam hal, kita dapat memilah mana informasi yang hanya karangan belaka atau biasa disebut palsu, sehingga dapat membantu kita agar terhindar dari segala jenis tindakan penipuan online. Nah, untuk manfaat yang keenam, kita dapat mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Literasi digital dapat membantu kita untuk lebih pandai dalam menjaga segala privasi dan membantu kita untuk mengetahui batas dalam menampilkan identitas online untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk manfaat yang terakhir yaitu dapat memahami segala jenis cybercrime. Nah, literasi digital itu dapat memberikan pengetahuan kepada kita dalam melakukan self-filtering guna menghindari segala bentuk kejahatan. Nah, untuk yang selanjutnya, dampak positif literasi digital. Di sini ada 3 dampak positif. Nah, yang pertama, bagi sosial masyarakat, yang kedua, bagi pendidikan, dan yang terakhir, bagi media pembelajaran. Itu yang pertama dulu, dampak positif literasi digital bagi sosial masyarakat dapat memberikan suatu kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk mengakses informasi. Untuk yang kedua, dapat memberi kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Untuk yang ketiga, dapat mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Itu yang terakhir, dapat memberikan partisipasi aktif dalam aksi sosial. Nah, untuk yang kedua, dampak positif literasi digital bagi pendidikan. Yaitu yang pertama, dapat memberikan sistem administrasi pada lembaga pendidikan lebih mudah dan lancar. Itu yang kedua, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan dari literasi digital ini. Yang terakhir, dapat memberikan inovasi e-learning yang memudahkan proses dalam pengajaran pendidikan. Itu yang ketiga, dampak positif literasi digital bagi media pembelajaran. Nah, dapat memungkinkan adanya kelas virtual, munculnya metode pembelajaran yang baru dengan teknologi abstrak. Yang ketiga, dapat memunculkan perpustakaan dalam bentuk digital. Dan yang terakhir, publikasi hasil penelitian dalam internet akan memudahkan pengaksesan. Nah, untuk selanjutnya, penerapan literasi digital dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contoh 1, belanja online. Dalam pencarian produk, seseorang bisa menggunakan mesin pencari atau aplikasi e-commerce yang terdiri seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada untuk menemukan produk yang dia butuhkan. Dengan adanya aplikasi tersebut,
maka bisa membandingkan harga dan membaca ulasan dari pembeli lain untuk memastikan kualitas produk. Untuk yang kedua, keamanan dalam bertransaksi. Nah, pembeli juga dapat memastikan bahwa situs ataupun aplikasi yang digunakan memiliki protokol keamanan yang baik, serta membaca kebijakan privasi dan syarat layanannya untuk memahami bagaimana data pribadinya akan digunakan. Untuk yang ketiga, dalam pembayaran digital. Nah, dengan memahami cara kerja pembayaran digital, pembeli dapat menggunakan kartu kredit atau dompet digital e-wallet untuk melakukan pembayaran dengan aman. Untuk yang terakhir, literasi digital ini dapat melacak dalam pengiriman. Nah, pembeli bisa menggunakan fitur pelacakan pengiriman yang disediakan oleh aplikasi untuk memantau proses pengiriman barang hingga sampai di rumahnya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu dalam hal pendidikan dan pembelajaran secara daring. Ada seorang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara daring. Berkat manfaat dari mempelajari literasi digital, dapat memungkinkannya untuk mengakses berbagai sumber belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademis. Untuk yang pertama, dalam hal mengakses materi, mahasiswa bisa menggunakan platform e-learning universitas untuk mengunduh materi kuliah, menonton video pembelajaran, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Untuk yang kedua, kolaborasi secara daring. Nah, mahasiswa dengan menggunakan aplikasi kolaborasi seperti Google Docs atau Microsoft Teams untuk bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya dalam menyelesaikan proyek kelompok. Mereka bisa mengedit dokumen secara bersamaan dan berdiskusi melalui fitur chat ataupun video call. Yang ketiga, dapat mengevaluasi suatu informasi. Nah, mahasiswa mampu mencari referensi dari berbagai sumber di internet dan mengevaluasi kredibilitas informasi tersebut sebelum digunakan dalam tugasnya. Dia tahu cara mengidentifikasi sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah ataupun situs web secara akademis. Nah, yang terakhir, keamanan digital. Mahasiswa menyadari pentingnya menjaga keamanan akun-akun darinya dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.